Oke, baik. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehatkah? Sehat. Bapak kelihatannya kurang segar ini. Semangat sedikit kah, Bapak? Oke, Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Aryani Sastri Tasma. Bapak bisa panggil saya Riani, Bapak. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi Bapak, siang hari ini saya akan bersama dengan Bapak. Jadi saya mau kaji Bapak punya kesehatan. Oke Bapak, sebelum kita mulai, ada pertanyaan Bapak? Bapak mau tanya begitu? Tidak ada. Oke Bapak, jadi saya kaji Bapak punya kesehatan kedepannya kurang lebih 20 menit Bapak ya. Oke, sebelum kita mulai Bapak bisa perkenalkan diri dulu ya. Kalau boleh tahu Bapak punya nama siapa? Nama panjang Ibu Alfonso Safri, nama panggil Al. Oh iya, Bapak Al ya. Bapak Al, kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa? 30 tahun, Ibu. Oh, sudah 30 tahun Bapak ya. Baik, Bapak punya pekerjaan? Petani. Oh, petani Bapak ya. Kemudian Bapak, pendidikan terakhirnya Bapak bagaimana? SD, tamat SD. Oh, tamat SD Bapak ya. Oke Bapak, saya minta waktu sebentar untuk tensi dulu Bapak ya. Bagaimana selama ini Bapak, ada keluhan darah tinggi atau darah rendah? Sudah ada tinggi normal. Oh ya, coba Bapak, permisi Bapak ya. Sabun. Permisi Bapak. Bapak bersyukur sekali Bapak ya, Bapak punya tensi normal Bapak ya, 120/100. Untuk tensi Bapak mau tanya atau bagaimana? Itu darah saya normal lagi. Iya, normal sekali Bapak ya, 120/100 dari hasilnya. Oke Bapak, kita lanjut Bapak ya. Bapak, kalau boleh tahu Bapak punya masalah atau Bapak punya keluhan selama ini bagaimana Bapak? Sudah saya Ibu. Iya. Atau mungkin Bapak bisa ceritakan Bapak punya ada masalah mungkin Bapak dengan kesehatannya Bapak, atau Bapak punya pikiran? Iya, sebenarnya saya tidak bisa cerita. Tapi Bu, saya mau cerita Bu. 1 minggu yang lalu istri saya meninggal. Oh ya, maaf Bapak ya, turut berduka cita Bapak ya. Padahal Ibu, saya sangat cinta pada istri saya, apalagi yang sudah punya anak 2. Oke Bapak, mungkin Bapak bisa berbagi, Bapak bisa cerita dengan saya Bapak, kira-kira Bapak cemasnya itu yang seperti apa Bapak? Cemasnya Ibu, sulit untuk berkonsentrasi, susah tidur, Oh ya Bapak ya. tidak fokus, Ya. kadang sampai tidak sadar. Oh ya Bapak ya. Oh, baik Bapak, sabar ya. Kalau boleh tahu Bapak, Bapak punya anggota keluarga, ada yang punya masalah seperti Bapak?
Mungkin sebelumnya ada anggota keluarga yang cemas atau seperti apa Bapak? Tidak ada. Oh, tidak ada Bapak ya? Semenjak Bapak punya istri meninggal, Bapak kan rasa cemas itu. Nah, sepanjang Bapak banyak cemas, Bapak banyak pikiran, uh, bagaimana pandangannya Bapak tentang diri Bapak sendiri? Saya mau menyerah sudah Ibu. Saya rasa saya tidak berguna lagi hidup ini. Oh ya. Karena saya stres sekali kehilangan seorang istri. Oh ya. Dengan kejadian ini Kak Bapak, yang buat sampai Bapak cemas, sampai Bapak banyak pikiran, banyak beban, Bapak masih percaya diri Kak Bapak, atau menurut Bapak saya ini tidak ada harga diri sudah? Gitu. Saya sudah tidak percaya diri lagi. Oh, tidak percaya diri Bapak ya? Selama masalah ini Kak Bapak, mungkin dengan Bapak banyak pikiran begitu, Bapak bagaimana hubungannya dengan orang dalam rumah, anak-anak, ataupun dengan tetangga? Bapak sering berbagi cerita ke mereka atau sering pesiar ke tetangga begitu Bapak? Tidak Ibu, saya selalu kurung dalam rumah, kalau tidak dalam kamar. Oh begitu Bapak ya. Terus Bapak punya ini Kak, Bapak punya pandangan atau Bapak punya pikiran tentang lingkungan di sekitar Bapak tuh bagaimana Bapak? Saya tidak terlalu percaya dengan tetangga ini. Oh sudah tidak percaya lagi dengan tetangga Bapak ya? Ya. Oh, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan lagi Bapak ya. Selama yang Bapak berduka Bapak, selama Bapak yang berduka atau cemas begitu, mungkin ada sesuatu yang buat Bapak tuh Kak merasa itu yang paling buat Bapak putus asa sudah. Apa Bapak? Kalau ada mungkin Bapak bisa ceritakan. Coba ulang pertanyaannya ini. Maksudnya begini ya Bapak, selama Bapak berduka, selama berduka yang setelah Bapak punya istri meninggal Kak Bapak kan rasa cemas itu begitu. Kalau boleh tahu, mungkin ada pengalaman dari dari pengalaman berduka ini yang buat Bapak itu merasa paling sakit hati sekali itu Bapak. Bisa diceritakan mungkin. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana Bapak? Biasanya Ibu, pas istri saya lagi hidup, biasanya kalau saya bangun tidur, saya selalu disediakan kopi, makanan. Tapi sekarang Ibu, saya merasa sakit hati sekali karena sudah tidak ada yang kasih bangun saya, terus tidak ada yang siap kopi lagi begitu. Oh begitu Bapak ya. Baik. Bapak lanjut lagi. Saya di sini mau kaji lagi tentang spiritual Bapak ya. Bapak, kira-kira selama Bapak cemas karena berduka kemarin itu Bapak, karena Bapak punya istri meninggal, Bapak masih pergi sering ke gereja begitu Bapak, sering berdoa begitu? Tidak. Kenapa Bapak? Saya kecewa Ibu, saya rasa sekarang Tuhan tidak adil. Kenapa begitu Bapak? Karena padahal istri saya juga masih umur 29 tahun Ibu, tapi kenapa dia begitu cepat pergi meninggalkan dunia? Oh iya Bapak. Oke Bapak, untuk mengurangi cemas biasanya Bapak selama ini Bapak buat apa saja? Kalau Bapak banyak pikiran, Bapak cemas, atau Bapak ingat lagi Bapak punya istri, kira-kira Bapak untuk mengurangi cemasnya Bapak itu Bapak buat apa saja? Apa ada kesibukannya Bapak begitu?
Tidak ada ibu. Kadang kalau saya kepikiran tentang istri saya, biasanya saya mabuk sendiri di kamar. Oh ya, Bapak. Oh berarti Bapak sering minum moke juga Bapak ya? Iya. Bapak minum ini yang mulai istrinya meninggal atau dari sebelumnya sudah biasa minum? Pas istri saya sudah meninggal ibu, saya mulai minum sudah karena saya stres. Oh, karena banyak pikiran Bapak ya? Iya. Bapak cemas. Oh ya, baik. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak tadi. Kemudian Bapak sudah jawab semua Bapak ya? Baik. Bapak, jadi siang hari ini saya tadi sudah mengkaji Bapak bahwa Bapak tadi sudah cerita, sudah berbagi dengan saya kalau Bapak itu cemas, Bapak banyak pikiran, beban karena Bapak punya istri baru-baru meninggal Bapak ya. Ya baik Bapak. Jadi sebelumnya Bapak, kita tahu bersama Bapak bahwa kita itu ditakdirkan untuk hidup dan untuk mati juga Bapak ya. Oke. Baik Bapak, kalau untuk berduka itu Bapak cemas macam Bapak tadi itu memang hal yang wajar Bapak ya. Karena kita juga merasa kehilangan, karena itu juga kehilangan orang-orang terdekat Bapak ya, orang yang kita cintai. Sekali lagi turut berduka Bapak ya. Kita banyak bersabar, banyak berdoa Bapak. Semoga itu punya istri bisa bahagia di dalam surga Bapak ya. Ya, kita berdoa bersama saja Bapak. Oke Bapak, jadi siang hari ini saya mau sedikit mau membantu Bapak. Saya akan mengajarkan Bapak bagaimana caranya untuk Bapak mengurangi cemasnya Bapak Kak. Misalnya Bapak sudah ada cemas lagi karena banyak pikiran, Bapak tiba-tiba ingat lagi, terus Bapak bilang tadi kan sulit tidur, terus tidak fokus Bapak, terus sulit berkonsentrasi. Jadi saya di sini mau menawarkan beberapa tips Bapak ya, supaya Bapak bisa ini mengurangi Bapak punya cemas. Oke, Bapak jadi yang pertama ini Bapak ada teknik relaksasi Bapak, teknik nafas dalam. Bapak mau tanya mungkin seperti apa atau Seperti apa? baik Bapak ya. Kita belajar sama-sama Bapak ya. Saya ajar Bapak, Bapak ikuti saya. Bisa Bapak ya. Jadi teknik nafas dalam ini Bapak itu sudah banyak digunakan Bapak untuk mengurangi atau mengatasi kita punya rasa cemas yang berlebihan Bapak ya. Oke, mungkin Bapak bisa duduk yang relax Bapak, duduk seperti saya Bapak. Coba agak relax Bapak, tangannya Bapak jadi teknik nafas dalam ini Bapak, sebentar Bapak tarik nafas, hirup udara kan Bapak. Bapak tarik nafas dengan menggunakan hidung Bapak ya. Terus Bapak punya mulut dalam keadaan tertutup Bapak. Terus pada saat Bapak tarik nafas Bapak, tangannya Bapak itu taruh di atas ini dada. Coba Bapak taruh di atas perut, bagian atas perutnya. Coba permisi Bapak ya, di bawah lagi. Bisa begitu Bapak ya. Oke, Bapak jadi seperti itu Bapak ya. Bapak tarik nafasnya melalui lubang hidung Bapak. Terus selama Bapak tarik nafas, mulutnya Bapak dalam keadaan tertutup Bapak ya. Kemudian permisi Bapak, Bapak punya tangan bisa letakkan di atas ini Bapak, di atas Bapak punya perut, pas di atas dada itu Bapak, di atasnya lagi. Bapak duduk relax. Begitu Bapak ya. Jadi taruh di situ tangannya Bapak, tangan yang satu biasa begitu. Nah, selama Bapak tarik nafas ini, Bapak kan tarik nafasnya pakai hidung tuh Bapak. Bapak punya mulut tertutup, terus Bapak punya tangan tekan di situ. Selama Bapak tarik nafas, Bapak kasih kembungkan Bapak punya perut ke depan Bapak ya. Tahan selama sampai saya selesai hitungan ketiga, baru Bapak buang nafasnya lewat mulut Bapak ya. Oke, Bapak bisa lakukan ini selama 3 kali ya. Oke. Baik Bapak, kita bisa mulai Bapak ya. Oke, Bapak tarik nafasnya Bapak. Oke, tahan 1, 2, 3, buang lewat mulut Bapak. Oke, sekali lagi Bapak, coba.
tarik lagi, tahan, 1 2 3, buang nafasnya Bapak. Oke, coba dikembungkan lagi perutnya Bapak ya, coba sekali lagi, tarik lagi Bapak. Oke, tahan, 1 2 3, buang nafasnya Bapak. Oke, baik. Jadi Bapak, ini tadi teknik nafas dalam untuk mengatasi cemas Bapak ya. Bagaimana Bapak punya perasaan setelah Bapak teknik tarik nafas dalam ini? Rasanya Ibu sedikit lega. Oh baik Bapak ya. Bagus. Cukup lega Bapak punya ini perasaan sekarang Bapak ya. Jadi Bapak, itu tadi teknik yang sebisa mungkin Bapak lakukan, Bapak praktek kalau Bapak sudah merasakan cemas, Bapak sudah tiba-tiba kepikiran atau tiba-tiba ingat Bapak punya masalah begitu Bapak ya. Oke baik Bapak, karena kita sudah selesai Bapak pengkajian sampai dengan saya memberikan tindakan, mengajarkan tindakan ke Bapak bagaimana untuk mengatasi cemas itu sendiri Bapak ya. Oke baik, selanjutnya Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya tadi, sudah membantu saya, dan saya juga sudah bekerja sama dengan Bapak, sudah mengkaji Bapak sampai mengajarkan Bapak bagaimana untuk mengatasi Bapak punya perasaan cemas itu Bapak ya. Oke baik Bapak, selanjutnya Bapak bisa beraktivitas kembali Bapak ya. Terima kasih Ibu Iya karena Bapak, sudah terima kasih membantu. Bapak ya. Iya.